Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi tentang pembahasan dari latihan-latihan yang telah diberikan. Oke, untuk yang nomor 1, jika M dan N adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 3x kurang 1 sama dengan 0, maka tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2M-1 dan 2N dikurang 1. Oke, dari sini berarti ketika kita akan membentuk atau menentukan persamaan kuadrat baru, kita tentukan dulu kuadrat yang lamanya. Dari sini kita punya A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 3, dan C-nya adalah negatif 1. Akar-akarnya adalah M dan N. Sehingga kita punya dulu M ditambah N sama dengan negatif B per A. Berarti negatif B-nya itu berapa? Negatif 3. Negatif 3, A-nya 2. Berarti ini negatif dikali negatif, positif, artinya dia 3 per 2. Lalu kita tentukan kalinya. M dikali N sama dengan C per A. C-nya berapa? Negatif 1, A-nya adalah 2. Ini udah ya, berarti negatif 1 per 2. Oke, di sini katanya akan membentuk persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru berarti kita harus punya akar-akar baru. Misalkan akar-akar barunya adalah ini akar-akar baru, yaitu ada P dan Q, misalkan gitu ya, dimana kita punya P-nya adalah 2M-1 dan Q-nya adalah 2N dikurang 1. Sama seperti tadi, kita cari dulu penjumlahannya. P ditambah Q, artinya P-nya berapa? 2M dikurang 1, lalu ditambah 2N kurang 1, sama dengan, berarti kan ini sama-sama ada angka 2 ya, sifat distributif, kita keluarkan 2, lalu yang belum tertulis adalah M ditambah N, negatif 1, negatif 1 berarti negatif 2. Oke, ini sama dengan 2 dikali M tambah N berapa? 3 per 2 dikurang 2. Maka hasilnya, ini kan 2 bagi 2 habis, berarti 3 dikurang 2 adalah 1. Lalu kita cari P dikali Q. P kali Q artinya 2M dikurang 1 dikali 2N dikurang 1. Sama dengan, kita kalikan. Kita kalikan 2M dikali 2M, berarti 2 kali 2 adalah 4M dikali N. 2M kali negatif 1 berarti negatif 2M. Negatif 1 kali 2N berarti negatif 2N. Negatif 1 kali negatif 1 berarti positif 1. Sama dengan 4MN dikurang, ini kan sama-sama negatif 2 nih. Berarti negatif 2-nya kita keluarkan. Sisanya M ditambah N. Kenapa ditambah? Karena negatif ini udah kita bawa ke depan. Jadi supaya tetap negatif, harusnya negatif kali positif. Ini tambah 1. Sama dengan 4MN dikurang 2. Oh, ini kenapa ditulis lagi? M plus N plus 1. MN-nya kita punya, mana tadi? MN-nya itu berapa di atas? 3 per 2 ya? Atau negatif 1 per 2? Oh, ini nih. MN-nya adalah negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2 dikurang 2 kali M plus N adalah 3 per 2 ya. Ini M plus N 3 per 2 ditambah 1. Sama dengan 4 dibagi 2 berarti negatif 2 karena ini ada negatif. Negatif 2 bagi 2, ini negatif 1 ya. Negatif 1 kali 3, negatif 3 tambah 1. Berarti negatif 2, negatif 3 adalah negatif 5. Negatif 5 tambah 1 adalah negatif 5 tambah 1 berapa? Berarti negatif 4. Jadi ini P kali Q-nya adalah ini, dan P tambah Q-nya adalah ini.
maka persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru adalah X kuadrat dikurang P tambah Q X ditambah perkaliannya PQ sama dengan 0. Ini X kuadrat dikurang P tambah Q berapa? 1. Berarti 1X. P kali Q-nya adalah negatif 4 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat negatif X negatif 4 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat barunya. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 kita punya selembar karton berbentuk persegi PQRS. Akan dibuat kotak terbuka dengan alas berbentuk persegi. Jadi kita punya, ini adalah alasnya. Alasnya itu persegi. Jadi ini X, ini X, ini X, dan ini juga X. Dengan cara memotong setiap sudut yang berbentuk persegi persegi sepanjang 4 cm. Jadi kalau kita buat ya ini ke dalam bentuk kotak yang akan dibuat, berarti kan ini alasnya persegi ya. Ini X, semuanya X. Lalu katanya dipotong nih tiap sudutnya. Berarti kan tiap sudut ini akan ditekuk sebagai tingginya. Ya. Jadi nanti kita punya tingginya ini. Gitu. Jadi nanti kita punya nih tingginya. Tingginya adalah 4. Jadi kalau kita tulis berarti panjangnya adalah X, lebarnya adalah X, dan tingginya adalah 4. Semuanya dalam ukuran cm. Gitu ya, ini cm. Seperti pada gambar, tentukan ukuran kotak. Ukuran itu artinya kita mencari panjang, lebar, dan tingginya. Jika volumenya 324 cm kubik. Kita ingat lagi nih, volume itu rumusnya apa? Volume memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya berapa? 324. Sama dengan panjangnya adalah X, lebarnya adalah X, dan tingginya adalah 4. Berarti ini X kali X adalah X kuadrat kali 4 berarti 4X kuadrat. 324. Kita cari nih X kuadratnya, berarti 324 dibagi 4. 324 dibagi 4 berapa? Kita punya 32 dibagi 4 adalah 8. 4 dibagi 4, 1. Berarti ini X kuadrat. Ingat ketika kuadrat pindah ruas, si kuadratnya menjadi akar. Jadi akar 81 X. Akar itu hasilnya 81 itu kan akar dari plus minus 9. Karena kita mencari panjang, berarti kan ukurannya positif ya, nggak mungkin panjangnya negatif gitu. Berarti kita ambil X-nya adalah 9 cm. Sehingga dapat disimpulkan ukurannya adalah panjang sama dengan 4 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya tadi adalah 4 cm. Jadi diperoleh panjang, lebar, dan tingginya. Untuk nomor 3, gambarkan grafik fungsi dari fungsi berikut. Ketika kita akan menggambar fungsi, ada beberapa yang harus kita cari dulu. Yang pertama adalah titik potong, atau bisa kita singkat sebagai titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X artinya dia Y sama dengan 0. Oke, ini bisa kita tulis sebagai Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang X ditambah 6. Jadi coba kita masukkan Y sama dengan negatif X kuadrat negatif X tambah 6. Y-nya adalah 0. 0 sama dengan negatif X kuadrat negatif X tambah 6. Sebenarnya ketika A-nya itu negatif, agak
suka rancu gitu ketika memfaktorisasinya. Jadi kita bisa pindah ruaskan semuanya ke kiri. Yang tadinya negatif jadi positif, x kuadrat, ini negatif x berarti positif x, plus 6 berarti jadi negatif 6 sama dengan 0. Itu boleh. Jadi di sini kita faktorkan. Ketika ini x kuadrat tanpa koefisiennya 1, berarti ini x dengan x. Negatif 6 itu berapa kali berapa? Negatif 3 kali 2 bisa. Negatif 6 kali 1 bisa. Yang hasilnya adalah positif. Berarti ketika kita pakai 3 dengan 2, yang lebih besar haruslah positif. Karena kita hasil di tengahnya itu haruslah positif. Jadi angka yang lebih besar positif, yang ini negatif. Sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, atau X negatif 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah, titik potong itu nulisnya X, 0. Jadi X-nya negatif 3,0. Titik potong itu X, Y. Jadi ini 2,0. Oke, ini titik potong sumbu X, lalu kita cari titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y artinya X sama dengan 0. Kita punya fungsinya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat, negatif X tambah 6. X-nya 0, berarti kan 0 dikuadratkan 0, kurang 0 tambah 6. Ini adalah 6. Jadi, titik potongnya adalah 0,6. Cara menulis titik potong itu adalah X, Y. Jadi, ini. Jadi kan ini X-nya 0 nih. 0, Y-nya adalah 6. Lalu kita cari titik balik ya. Setelah ini kita cari titik baliknya. Titik balik atau titik puncak, yaitu XP dan YP. Kita punya XP-nya adalah negatif B per 2A. Negatif, B-nya tadi berapa B-nya? B-nya adalah negatif 1 per 2 kali A-nya adalah negatif 1 juga. Sama dengan, tadi kita sudah menentukan ABC-nya enggak? Oh, ya. Berarti dari sini kita tentukan dulu nih ABC-nya. A sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 1, dan C-nya adalah positif 6. Itu ya. Kita akan selalu membutuhkan mereka. Jadi, usahakan sebelum mengerjakan kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Nah, ini berarti kita punya negatif dibagi negatif adalah positif. Ini ada negatif di depan, berarti negatif 1 per 2. Sekarang kita cari YP-nya. YP-nya bisa langsung kita substitusikan atau pakai negatif D per 4A. Misalkan kita pakai substitusi, berarti negatif X kuadrat, negatif X ditambah 6. Ini soalnya. Berarti ini negatif ini tetap kita tulis negatif 1 per 2 pangkat 2 dikurang negatif 1 per 2 ditambah 6. Negatif setengah dipangkatkan 2, berarti 1 per 4. Negatif kali negatif positif ditambah 6. Itu kita punya seperti itu. Nanti kita tuliskan. Berarti kan kalau penjumlahan itu harus sama ya penyebutnya. Kita 4 penyebutnya 4 dibagi 4. 1 kali negatif 1, negatif 1, 4 bagi 2, 2 ya, 4 dibagi 2 kali 1 berarti 2. Ini 4, ini kan berarti per 1. 4 bagi 1 kali 6. 4 kali 6 adalah 24. Negatif 1 tambah 2, 1. 1 tambah 2, 4 adalah 25 per 4. Maka titik puncaknya adalah
XP, YP-nya itu adalah negatif 1/2 dan 25/4. Itu kita punya titik puncaknya. Kita bisa buat grafiknya nih. Ini adalah sumbu X dan yang ini adalah sumbu Y. Tadi titik puncaknya adalah negatif setengah. Misalkan di sini kita punya negatif 1/2, 25 bagi 4 itu kan berarti 6, sekian ya. Kita punya di sini 25/4. Jadi nanti ini titik puncaknya ada di sini ya. Ini titik puncaknya. Oke, ini jangan dikasih itu deh. Kita hapus. Ini dihapus titik-titiknya. Nah, kita punya seperti itu. Oke, ini titik puncak. Terus tadi kita cek lagi ada titik apa aja. Negatif 3,0. Berarti X-nya adalah negatif. Ini kan 0 ya. Di tengah ini 0. Ini misalkan kita buat ini negatif 1, negatif 2, dan ini adalah negatif 3. Berarti ini di sini. Lalu 2,0 kita buat lagi. Ini adalah 1, ini adalah 2. Berarti di sini titik-titiknya. Lalu tadi ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 0,6. Nih, berarti di sini ada 6 ya. Misalkan sini 6. 0,6 berarti di sini. Bisa kita pakai titik bantu. Ini kan berarti kita cari nih negatif 2, negatif 1 sama 1. Kita boleh pakai titik-titik itu untuk titik bantunya. Misalkan kita pakai X sama dengan negatif 1 gitu ya. Ini kita cari titik bantu. Titik bantunya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat. Tadi soalnya apa? Negatif X tambah 6. Ketika X sama dengan negatif 1, misalkan gitu. Maka Y-nya sama dengan negatif 1 pangkat 2 dikurang negatif 1 tambah 6. Negatif 1 pangkat 2 kan positif 1. Berarti negatif 1, negatif kali negatif positif, tambah 6. Negatif 1 tambah 1, 0, tambah 6, berarti 6. Jadi kita punya titik bantunya negatif 1,6. Ingat X, Y. Jadi nanti kita tuliskan di sini negatif 1 juga titiknya ada di 6 sini. Jadi nanti kalau misalkan kalian gambarkan ke sini gitu ya. Ini akan seperti ini gitu. Itu gambarnya. Nah, berarti begitulah cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicek lagi hasil pengerjaannya. Dan tentang tanda negatif itu suka bikin rancu ya, suka bikin error perhitungan. Diperhatikan lagi tanda negatifnya. Oke, sekian pembahasan untuk latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dilihat.